Kembali di Kompas Siang, Saudara, sidang pra-peradilan penetapan tersangka Peggy Setiawan ditunda setelah pihak termohon yakni Polda Jawa Barat tidak menghadiri sidang perdana di Pengadilan Negeri Bandung. Pihak keluarga meluapkan kesedihan dan kekecewaan atas ditundanya sidang pra-peradilan terhadap Peggy. Kalau mau pagi mau ke sini Peggy. Kartini dan Luciana, ibu dan adik kandung Peggy Setiawan, tak sanggup menahan air mata setelah mengetahui sidang pra-peradilan Peggy ditunda. Padahal sidang ini sudah sangat ditunggu keluarga sebagai pembuktian jika Peggy tidak terlibat dalam pembunuhan Vina dan Eki. Pihak keluarga merasa kecewa dengan ketidakhadiran Polda Jawa Barat hingga mengakibatkan sidang ditunda. Bahkan, Ibunda Peggy Setiawan memohon kepada Presiden Joko Widodo untuk membantu membebaskan anaknya dari segala tuduhan. Saya berharap semoga sidang itu cepat berlangsung dan anak saya Peggy segera bebas. Saya harapannya semoga sidang cepat digelar dan anak saya segera bebas dan pulang karena anak saya tidak bersalah. Saya sangat kecewa sekali untuk pengunduran sidang ini. Sangat kecewa sekali karena kali ini saya tunggu-tunggu untuk kebebasan kakak saya. Semoga pra-peradilan ini segera tuntas hasilnya. pra-peradilan ini segera terlaksanakan supaya kakak hamba cepat bebas. Kakak saya tidak bersalah. Sementara, kuasa hukum Peggy, Sugianti Iriani, menuding Polda Jawa Barat tidak profesional karena tak hadir dalam sidang perdana pra-peradilan Senin kemarin. Ia meminta Polda Jawa Barat mengaku jika bukti penetapan tersangka Peggy Setiawan lemah. Tentu tim kuasa hukum kecewa hari ini karena termohon tidak hadir, itu tidak profesional. Kalau memang bukti mereka lemah, diakui aja, tidak perlu mengundur-undur waktu atau mengulur-ngulur agar terjadi P21. Itu alasan yang sangat klasik. Sebelumnya, Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Bandung, Eman Sulaiman, menunda sidang pra-peradilan Peggy Setiawan karena pihak termohon, yakni Polda Jawa Barat, tak hadir. Sidang akan kembali dilanjutkan pada Senin pekan depan dengan agenda pemanggilan termohon. Terima kasih. Baik, karena termohon tidak hadir, kita tunda ke hari Senin tanggal 1 Juli. 1 Juli ya. Kepada kuasa para pemohon tidak dipanggil lagi karena sudah datang dan pemberitahuan ini dianggap sebagai panggilan resmi. Kalaupun ada orang yang mencoba-coba mempengaruhi, saya abaikan. Ya, tidak ada kepentingan, tidak ada keuntungan. Menurut mantan Kabareskrim Komjen Purnawirawan Ito Sumardi yang kami cuplik dalam program Kompas Malam, menyebutkan bahwa sebetulnya bisa saja pra-peradilan dilanjutkan karena semua keputusan di tangan hakim untuk melanjutkan atau menunda. Ini kan tidak melanggar aturan, kan ini semuanya keputusan terserah hakim. Nah, kalau hakim mengatakan dilaksanakan tadi ya dilaksanakan, dan tentunya kalau kita melihat daripada posisi, kalau memang dari pihak Polda itu tidak hadir dalam persidangan ini, tentunya kan posisinya tidak menguntungkan. Dan tentunya kita banyak berharap pasti akan dipenuhi daripada permintaan pemohon. Kemudian jangan lupa bahwa kasus ini kan berjalan seiringan dengan proses penyidikan yang saat ini sudah sampai penyerahan berkas ke kejaksaan, jaksa penuntut umum. Sidang pra-peradilan penetapan tersangka Peggy Setiawan akan kembali digelar pada 1 Juli 2024. Hakim sudah memanggil perwakilan tim hukum Polda Jabar. Jika kembali tidak hadir, maka sidang akan tetap dilanjutkan meski tak dihadiri termohon Polda Jawa Barat. Tim Liputan, Kompas TV. Untuk mengetahui informasi terkini dari Cirebon, Jawa Barat, kita tanyakan langsung jurnalis Kompas TV Muhammad Syahri Ramdan. Syahri Ramdan, terkait dengan kemarin bahwa sidang perdana pra-peradilan terhadap Peggy Setiawan ditunda akibat dari ketidakhadiran penyidik Polda Jawa Barat. Lalu seperti apa respons dari keluarga terkait dengan penundaan ini? Baik Juno di studio, juga selamat siang saudara. Sampai saat ini pihak keluarga Peggy Setiawan dan juga kuasa hukum merasa sangat kecewa atas sikap Polri yang memilih tidak hadir
dalam peradilan sidang perdana kemarin sehingga akhirnya ditunda. Mereka mengatakan bahwa pihak keluarga sangat menunggu karena mereka mengikuti semua proses yang ditentukan dalam undang-undang dan juga mengikuti semua proses dan untuk membuktikan bahwa Peggy Setiawan bersalah karena tidak sedang berada di Cirebon atau berada di Bandung, yang sedang bekerja sebagai kuli bangunan di Bandung tahun 2016 lalu. Begitupun tim kuasa hukum yang sampai saat ini masih melakukan rapat evaluasi kemarin pra-peradilan ditunda. Ada Santi Iriani sebagai ketua kuasa hukum bersama beberapa tim kuasa hukum lainnya membahas apa saja yang perlu dilakukan bahkan dan dimatangkan kembali pada saat pra-peradilan pada 1 Juni. Namun sampai saat ini proses terus berlangsung sampai dengan tim kuasa hukum yang berada di Bandung dan juga di Jakarta. Ingat beberapa saksi dan juga tim ahli yang juga akan dikuatkan dalam pra-peradilan pekan depan. Juno. Baik, hingga saat ini persidangan informasinya akan digelar pada tanggal 1 Juli atau Senin pekan depan. Lalu seperti apa harapan keluarga dan juga persiapan dari pihak kuasa hukum Peggy Setiawan? Tentu harapan utama dari pihak keluarga bersama tim kuasa hukum Peggy Setiawan dibebaskannya Peggy dari segala tuduhan yang telah ditetapkan tersangka oleh Polda Jawa Barat setelah ditangkap pada 21 Mei 2024 lalu. Karena tim kuasa hukum bersama keluarga memiliki banyak bukti yang betul-betul menguatkan bahwa Peggy Setiawan bin Rudi bukanlah Peggy alias Perong yang ditetapkan dalam DPO hasil persidangan atau putusan yang sudah ingkrah. Mereka juga memastikan bahwa bukti-bukti yang disediakan itu adalah bukti yang kuat. Semisal beberapa chat-chat postingan Facebook, kemudian juga kesaksian-kesaksian pada saat Peggy berada di Bandung, dan juga beberapa tim ahli yang memang menilai penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka atau dituduhkan sebagai DPO itu sangatlah lemah dan sangat janggal. Beberapa di antaranya tidak memiliki surat panggilan patut selama 1, 2, 3 sehingga akhirnya dilakukan sebagai tersangka. Dan kedua, tidak pernah dilakukan pemeriksaan sebagai saksi. Sementara Peggy Setiawan atau Polda Jawa Barat langsung menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Bukti-bukti proses yang unprosedural atau tidak secara prosedural ini akan dibuktikan di dalam persidangan untuk mematahkan apa yang telah dianggap Polda Jawa Barat sebagai yang telah disiapkan oleh tim kuasa hukum dari pihak Polda Jawa Barat. Sampai saat ini secara garis besar tim kuasa hukum mengatakan Polda Jawa Barat tidak profesional dalam proses menghadiri pra-peradilan ini. Juno. Baik, kita nantikan bagaimana proses pra-peradilan yang akan digelar pekan depan pada tanggal 1 Juli tepatnya hari Senin. Terima kasih jurnalis Kompas TV Muhammad Syahri Ramdan dari Cirebon, Jawa Barat.